Halo Ji Sigit, apa kabar? Apik kan? Alhamdulillah. Sehat. Kesibukan apa ini Ji sekarang? Kesibukan ngopo nganggur kayak gini. Gila loh, nganggur tapi saya tadi lewat sapinya udah nggak bisa dihitung loh itu. Kosong kok mas itu karena sedikit itu. Nah itu Ji, makasih saya sebelumnya Ji udah diberi kesempatan datang ke sini Ji. Nah ini kan udah lama kita ngobrol ya Ji ya. Sharing pengen ke sini. Nah ini apa ya Ji? Sebetulnya di channelnya Ji Sigit itu yang itu udah bahas banyak soal teknis keperawatan gitu ya, dari penjemuran, cara merawat betina gimana. Nah kita ngobrol ini Ji, saya sebenarnya tertarik ini Ji, tertarik Ji Sigit itu kan sosok ya, orang bilang kan memang pionir di bidang konslet ya kan Ji, kita tahu lah siapa pionirnya kan, ada Kusumo itu. Nah di situ kan saya lihat passionnya Ji Sigit gitu, dalam arti merawat lobet itu memang benar-benar dengan hati gitu ya Ji. Nah kebanyakan orang kan cuma belajar teknisnya aja, tapi dia cuma ikut-ikut, oh iya caranya menjemur begini-begini, tapi nggak ada dari hati, bukan dari hati gitu loh Ji. Nah itu memunculkannya itu gimana Ji, betulnya Ji? Ini sebenarnya gini matur nuwun Kang, anu ya latih tekan ngomong Ji di sini, oke sehat semua, gini langsung. Oh masalah disebut pionir konslet bulah umum dulu ya memang Ji, kenyataannya seperti itu. Satu orang bilang mungkin kan masalah rawatan apapun itu, kenapa kan aku senang biasanya di nol terus single dari betina, walaupun betina apa jantan tetap single. Kenapa? Terus kenapa aku seneng ngerawat sendiri itu dari nol? Kenapa? Passion. Sekarang kan banyak orang kan cuma pengen bilang kan juara apa cepet kan tangan gitu. Saya kan dari dulu saya kan cuma burung, istilahnya lobet aja semua. Kayak ngerawat sapi, kambing dulu dari kecilnya bapak kan, dari kecil kan ngerawat hewan. Bapak senengannya burung ya kan. Saya dari kecil karena seneng dulu, seneng hewan, nggak cuma burung, nggak cuma nopo ya, seperti dengan lihat tadi di rumah banyak banget ya nama apapun. Ada kepuasan tersendiri nek buat dari nol, proses ada prosesnya semua seperti yang tak sharing di itu, masalah rawatan semua dari nol, dari bahan, dari setengah jadi pun, dari ngambil dari teman-teman yang terah atau bukan terah, itu semua seneng mas. Nah ini seneng sih, memang bukan masalah jelalah kok yono lomba. Nah itu sih kandung kan. Berarti memang awalnya memang Ji Sigit itu memang pecinta hewan gitu ya. Memang hobinya nggak cuma di burung, tapi ayam, sebelumnya ayam semua, sapi juga jadi bisnisnya Ji Sigit gitu loh sekarang. Jadi seberapa penting Ji masalah perawatan itu, kita membangun chemistry dengan lobet itu Ji? Nah itu saya anak masalah perawatan itu yang utama. Contoh umpamanya yang satu ya, kita umpamanya bahan dari bukan terah. Itu prosesnya pasti lebih lama karena kita harus narik buat, bukan istilahnya narik karakternya dia. Kita harus ngerti dulu dia kan sampai tahap apa kan, itu dia kemampuannya, kita masih meraba-raba. Kalau yang kedua untuk masalah yang dari terah, umpamanya silangan dari yang terah cuma bukan terah, istilahnya terah lomba, satunya pasangannya terah lomba, itu ada perbandingannya, istilahnya saya nemuin gitu kan lebih agak cepat kita nemukan, narikkan itu dari rawatan. Terus yang ketiga, terus pokoknya silangan dari terah sama terah lapangan semua jantan betina itu lebih cepat lagi kalau dari rawatan. Jadi kuncinya sebenarnya semua perawatan ya, bisa nggak kita munculin mereka itu, karakter mereka, apa yang mereka bawa itu. Perawatan kuncinya. Ketelatenan gitu ya Ji ya, berarti ya kestabilan gitu. Dan ketelatenan mungkin itu yang perlu kita terapkan ke burung lah, mungkin gitu ya Ji ya. Nah Ji juga nggak ngomong, wes gue kudu kayak cepet muni, kudu lupa enggak ya.
Nggak penting kayak gue muni sih, terus cari tempatnya dia nyaman, posisi di rumahnya di mana kan gitu. Berarti kan mungkin Jisikit ini merawat burung itu dengan hati tadi, maksudnya Jisikit kan merawat itu kita harus punya konsistensi gitu ya Ji ya. Jadi dari awal dia terahnya gimana, kita memilihnya juga sesuai dengan karakternya, kita juga merawat gitu ya Ji ya. Munculinya kan juga ya Ji. Nariknya keluar biasa keluar. Nah, apa yang dia punya kita keluarin. Betul Ji. Itu yang saya sharing tadi. Jisikit ini kan terkenal dengan betina gitu Ji. Mungkin awalnya Kusumo betina. Jisikit punya jantan juga ini Ji. Ada sebenarnya dari dulu kan ada dulu nomor logoku sebenarnya jantan namanya Jenderal ya. Terus karena nopo kenapa saya senang betina? Tantangan yang aneh lebih. Sering kan dulu saya bilang kalau dolanan wedok nek pengen cepet anu main ke lapangan kan gitu. Nek jantan ini sebenarnya kita cari sepenting dia mau bumi cerewet. Untuk menjaga stabilnya kita cari pasangan pas. Sing susah nyari pasangan yang pas itu jantan. Nek ketemu bablas. Kalau jantan cuma itu ya. Itu kuncinya itu untuk jaga stabil. Nek betina itu kan tiap berapa bulan, 8 bulan sing saya lihat itu kan ada siklus birahinya. Nah, untuk nyarikan pasangan, kalau kita nyarikan pasangan waktu pun walaupun sudah ada yang menemukan pasangan, tetap kalau tak pakai lapangan tak pisah dulu. Dengar suara tapi nggak tak satukan kan. Jadi menarik ini Ji, soal Jisikit bilang ada fase birahinya. Berarti kan memang lobet itu kan memang ada fase dia mau kawinnya gitu ya. Kita tinggal siklus kawin. Kita tinggal caranya mempercepat atau memperlambat gitu ya Ji ya. Kan gitu. Nah, menurut Jisikit lebih gampang menurunkan atau menaikkan Ji? Naik kan umpamanya lebih gampang naik daripada turun kan. Umpamanya kan sering ditanya, Pak Ji kok apa? Wis tak nol semua kok tetap birahi tinggi. Coba saya bilang itu udah bulunya kayak apa, bisa kita indikasikan dari bulunya. Kadang-kadang sudah ada yang pecah, itu kemungkinan kan mulai siklus birahinya itu nongol waktunya. Kalau nggak itu siklus birahinya nongol mati itu tak selang sebulan mesti dia jatuh bulu. Itu biasanya musim kawin kan gitu. Kan gitu. Terus salah satunya kan cara untuk jaga biar nggak terlalu over seperti yang tak lakukan. Kadang-kadang kan jatuh bulu kecil, menjaga stabil. Itu salah satu nenek arek rodong malam itu semprotan. Itu untuk menstabilkan birahi, migune biar kontrol birahi nggak over. Biasanya kalau birahinya tinggi mesti jatuh bulu lembutnya banyak paginya. Nah itu. Ya berarti Jisikit ini sangat detail sekali loh. Sangat detail. Memang dia beliau ini sampai dia memperhatikan bulunya, sampai dia memperhatikan tingkah lakunya gitu ya Ji ya. Itu sangat detail. Memang perawatan yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh lobet sebenarnya. Tapi sebenarnya perawatannya kan dengan lihat kan sebenarnya kan nggak aneh-aneh kan. Saya berkubai kan gitu. Kita nggak usah susah-susah sering nanya. Kan kita banyak sih kerja, sekolah kuliah kan gitu. Umpamanya pagi nggak sempet ya sore apa malam. Kita sempetnya aja, kita jangan bikin burung manja. Istilahnya gitu. Tapi kita tahu maunya, tapi dari kita jangan manjain burung. Biar dia punya karakter sendiri kan begitu. Makanya saya sempet jangan tiap hari terus rutin harus jam segini, nggak sempet sempetnya aja kan gitu. Jangan sampai manjain burung kan gitu. Saya lihat ini Ji, tadi muter-muter banyak yang burung yang disinggel gitu, malah nggak ada koloni kan. Sekarang itu kan modelnya koloni itu Ji. Sistemnya Jisikit malah berbeda. Saya ngomong ini Jisikit ini memang bener-bener pro gitu loh. Cara-caranya kopi itu kopi klasik gitu sih. Yang perawatan kayak gitu itu bener. Kan dari sini tuh nggak ada yang bener-bener dipasangkan, dijodohkan, nggak ada, semua sendiri. Dan saya lihat itu gacor-gacor semua burungnya Jisikit gitu loh. Nek tak pasangke tak leboke kandang. Nah itu satu. Kenapa kayak tetap walaupun jantan nanti sendiri menopok. Saya kurang bilang, saya sebenarnya naik lomba satu.
digantangkan yang kono saya jauhi dengan. Nah, kenapa saya single? Karena untuk jaga power untuk jaga fighter semua. Walaupun nanti sudah ada orang bilang konslet, tapi tetap powernya keluar, fighternya keluar, jadi semua dia bisa ngatur kan gitu. Sing pernah saya temukan sendiri satu, yang paling akhir lah untuk apa kemarin cenil. Udah coba pasang oh itu dipasangnya kan powernya hilang nah itu tak balikin lagi kan gitu dan ini biar kadang-kadang selain powernya berkurang terus satu istilahnya isiannya naik turun cengkok anak itu nggak keluar jujur monoton itu kan nggak seneng dia loh ada tekuannya kan gitu kalau durasi panjang nggak jujur ke durasi dok tapi kan ada naik turunnya bisa ganti isiannya keluar kan gitu. Oh berarti kan seneng aku gitu aja kita alami kan gitu belum tentu kan juga dialami yang lain tapi jujur sih jujur Kusumo itu untulan apa nggak ada untulannya nggak sih? Serius sih satu demi Allah ada saksinya dulu selama saya lomba itu Kusumo kan saya sampai bilang nek ono lenangan jantan gawe Kusumo bebek tak bayar itu pernah karena saking pusingnya golek jodoh kenapa saya pusing nyari jodoh lobet sing jenenge burung cinta kan kudu dipasangan kan itu sampai berapa tahun nggak pernah tiap saya dapat masih tok Solo pun ngerti Kang aku jaluk iki manukmu ini bawa pulang nah ini lomba tak goleki itu sapa ngerti Kusumo jodoh sampai aku bawa dari Mas Ito 5 ekor nera itu tak jodohnya nggak ada yang berani sama Kusumo gitu loh ada pas pernah jodoh besok tak tinggali diserang Kusumo ya habis itu orang golek gah aku golek kelenangan Kusumo kan gitu pusing gitu enggak sumpah nggak ada untulan ya sih cuma pas waktu itu sudah pas waktu terakhir Kusumo nemu pasangan ternyata terus pas sudah ketemu jodoh itu terakhir itu kan apa belalah sing jantane iki malah mabung tuh tak pisah lagi tapi nggak dengar cuma dengar suara tapi nggak tak satuin gitu nggak lihat langsung berarti gitu. Ada mungkin pernah dijodohkan terus emang nggak disatuin kayak yang sekarang itu ya nggak jodoh tapi jodoh yang lama yang sebelumnya itu cari jantan nggak ada yang berarti jodoh. Sistem tempel gitu sih enggak ada karena satu pemahaman orang bilang sistem tempel satu lobet koloni tapi makanya di rumah itu dari dulu mesti ada Kusumo ada satu bahan lagi apa dua bahan tapi betina karena nek jantan nggak jodoh itu mesti bikin salah satu galah dulu Kusumo nggak jodoh itu galahnya bukan main nek ada lomba kayak itu tangannya udah digigiti kan gitu efeknya itu galahnya di situ. Nah di rumah aku karena pemahamanku satu wobet burung koloni harus ada temen makanya kan di situ dulu ada yang namanya Kusumo junior dapat itu buat nemenin tapi walaupun nggak lihat langsung terus itu ya betina terus ada Buwono juga sekalian malah tanggung latih itu makanya kan terus pokoknya ada cari lagi ini sudah jadi gawaannya bahannya buat ngatih sekalian buat ngatih mentalnya itu malah Kusumo itu tak buat ngatih mental burung-burung bahan gitu bener nah itu Ji dulu kan ada apa saya lihat itu ada salah satu lobet itu kuning warnanya mungkin namanya siapa sih Gendis ya Lutino dulu ada itu apakah dia menjadi begitu karena dia ngikut Kusumo atau gimana sih itu sih dulu ya rawatannya seperti sing tak sharing-sharing gitu aku kerawatnya itu aja nyari sendiri apa biaya tak temuin sendiri caranya ngerawat ngobrol dulu ngobrol sama temen pemain lobet nggak ada yang ngasih tahu kan itu ya dari literatur dimanapun habitatnya kan saya nyari Lutinoi tahan panas apa enggak kan begitu kan poinnya kan di situ kan ikut tak rawat mentalnya tak latih bareng Kusumo itu dulu barengan Kusumo itu aku ngerawati ada 4 Kusumo, Kenongo, Gendis yang Lutino itu satunya juga mirip warnanya mirip Kusumo dulu belum tak kasih nama itu sebenarnya lebih hebat kalau jadi
daripada Kusumo. Ya. Tapi itu dibawa teman Kalimantan, malah nggak dirawat, mati. Oh mati ya? Mati dulu ada 4 ini yang masih hidup sekarang itu. Apa tinggal Kenongo sama ya tinggal Kenongo tok es tua. Kenongo warnanya violet. Maksud saya kan gini Ji, mau dipungkiri nggak dipungkiri Ji Sigit itulah adalah pusat ilmunya. Sekarang udah berkembang tuh Ji ilmu-ilmunya, cara merawat lovebird itu kan berkembang tuh Ji. Kayak sekarang mencetak lovebird itu dari terah kemudian mastering. Nah itu kan saya urutkan akhirnya ketemunya ke titiknya cara perawatannya Ji Sigit gitu. Soal gitu kan kayak gendis itu memang mungkin sebelumnya udah ada Kusumo dulu ya, Kusumo dulu terus datang gendis yang ngikut lah katanya aja itu kan sekarang bahasanya belum jadi juga dulu. Iya. Oh Kusumo belum jadi belum ya? Tapi bunyinya udah seperti itu bunyinya udah kayak gitu tinggal narik mentalnya dia jarone gelem muni ning lapangan ya mungkin itu ke proses masteringnya juga penting ya Ji ya. Jadi nah itu untuk mencetak Ji Sigit itu percaya nggak lovebird konslet itu bisa dicetak? Yo iso. Bisa ya Ji? Nah aku gawe film. Ini rasa exposure gitu. Iya karena memang cukup satu aja. Memang ada banyak yang pro kontra ini gitu. Jadi rasa dicetak, kenapa itu anak Kusumo? Betul. Kan bukan dari konslet. Nah, itu dari manuk pasar. Real. Sekarang siapapun cerita tahu, yang Klaten mesti tahu. Mas Porjenggot sing tahu sendiri kan gitu. Dulu ada 2. Yang pasar itu kan kenapa jenengan nilai sing rasing wis juara ini, jenengan nilai sing Kusumo belum apa-apa. Aku seneng lucu deh kan itu ae. Aku ngerti kan gitu. Dulu sebenarnya orang jarang sering aku kadang ngomong dulu patokannya jenengan gawe durasi ki burung Andromeda. Saya bilang sendiri sama Pak itu, Pak aku sebenarnya idolake Andromeda nih jenengan. Kalau pet Andromeda mesti pada ngerti. Itu iki kok ono malah kayak kan panjangnya bukan panjang 1 menit itu. Dulu itu gitu Cik. Berarti kan memang kita nggak akan membahas masalah konslet esok digawe. Satu contohnya nggak usah Kusumo. Peterson aku tuku itu bukan warna. Ya. Ya apa? Bukan buat lomba itu dari Pekalongan itu warna. Warna tapi mutasi berubah. Ada warnanya dulu di sini ada kembangan kuningan cakep, tapi setelah mabung itu jadi warnanya hijau total. Itu 0 bukan buat bukan dari terah apapun itu dari nol juga kan gitu. Kasarannya kalau memang Kusumo itu muncul 2013 ya. Sebelumnya itu kan udah tahun 2008 2007 udah ada lomba kelihatannya sih. Zaman dulu ya. Tapi kan belum ada. Lomba aku sudah main barengan Mbak Ari Ledi itu kan yang di Jogja itu sih. Iya, di lomba pertama kali kan di Jogja ya Ji ya. Kan itu. Sama Mbak Ari Ledi itu semua kan dulu mainan lomba-nya. Ya, berarti kan memang setelah itu Ji Sigit memunculkan Kusumo itu orang kan jadi berlomba-lomba caranya gimana untuk membuat itu. Buktinya sekarang udah banyak ratusan ya Ji ya. Berarti kan ada kelana juga kan barengan Kusumo kan gitu. Nah memang apa kalau nggak ada Ji Sigit ini nggak ada konslet. Zaman dulu sebutannya apa Ji itu Kusumo itu? Gacor. Gacor ya. Kan kenapa kayak aku pengen sebenarnya kok tiap lomba satu. Saya tiap namanya ke juru apa kurangannya manukku apa kalau kan juri-juri kan gitu. Saya bukan protes apa kan gitu. Saya nanya biar apa istilahnya cari celah untuk bisa ngimbangi ini yang juara kan gitu. Satu. Mas gini jenengan depannya kurang, tengahnya kurang gacor, apa belakangnya kurang gacor, apa bunyinya telat kan gitu. Terus saya kenapa terus dia caranya ya buat burung yang bisa dicandal ke muni sampai dari awal sampai akhir jedane mandeke berhentine nggak lama kan gitu. Kadang-kadang juga dulu kan dijawab ini sampean diemnya kelamaan. Nah itu kan dia caranya itu bener apa targetku dulu kan gue itu dia caranya gampang ke berhentine bentar sampai akhir lomba itu aja. Akhirnya jadi sekarang malah iso kan gitu. Ya ternyata kan jangan sampai naik turun kan gitu. Dulu wis gacor
kayak kenaku kurangnya apa kan gitu. Sudah gacor dari awal anu ini sampai ada turun deh apa ada naik nah terus saya tantangan lagi biar caranya mana aku pengen hidup semenak gitu sampai tukang tangkringan itu apal terus ya jualan tangkringan itu tiap lomba mesti aku gak usah gepok bisa asem bisa apa macem-macem kan gitu itu biar iya caranya burung gue meneng nang tengah gitu. Nah itu jadi itu diarani konslet asal konslet itu juga belum tentu juara gitu loh. Jadi memang perawatan makanya sedikit sering kan live atau apa soal perawatan itu kan karena memang itu juga yang penting gitu buat lobet konslet gitu ya. Karena jadi nggak cuma asal mencetak konslet aja gitu ya. Maksimalnya. Betul kan gitu kan dari penjelasan beliau yang juri itu kan ada turunnya, ada naik, nempel di teruji, terus apa ada berhentinya lama itu kan jadi kelemahan semua. Dia caranya ngurangi kelemahan ini semua kan itu nyarinya maksimalnya kan begitu. Udah maksimal nggak boleh main. Nah, ya kan gitu saya kan ya di daerahnya di situ sudah apa kan kita nyari burung maksimal tapi kok dibatasi kan itu. Padahal awalnya itu permintaan juri ya dia. Permintaan juri sendiri ya. Oh enggak, ini kosong, tengahnya kosong. Nah, kan gitu. Terus nongol lagi kelas-kelasan. Tahu nggak kita sebagai pemain lobet bedanya fighter, gacor, lata? Iya. Nek sekarang sih tak tonton dan diarani konslet kuwi manuk latah. Ya. Kenapa enggak? Karena enggak burungnya gurung meneng ora ono. Pencengnya enggak ada. Itu burung namanya burung latah bukan burung konslet. Ya. Kalau burung konslet itu bisa jelas atau tak kasih tahu sekalian latah itu ya kayak gitu. Gurung menengah. Pasti powernya enggak bakalan maksimal. Bunyi ya powernya pasti kayak gitu monoton nggak ada powernya naik turun. Kalau fighter itu kita mengarah sebelum kita jadi konsep apa gacor setengah jadi karena nopo karena itu perlu digoda biar nopo istilahnya nggak perlu godaan. Kenapa saya di rumah itu nggak pernah saya goda apapun biar bunyi. Kalau belum masih digoda itu belum maksimal. Bilang gitu karena burung itu lobet atau kenari itu kan burung nyanyi. Dia nyaman pasti bunyi kan gitu kita bikin nyaman aja. Seperti jenenge pernah kan gula ono nyaman kowe kan corone tapi aku tetap baik single kan gitu kan dulu kan gitu kan. Terus masalah saya diarani konslet sekarang harus cek bener satu dia kalau sampingnya nggak bunyi kanan kiri nggak bunyi pasti bunyinya nyantai bulunya itu rapat ya bakalan kendur atau mongkrok atau apa. Mongkrok biasa nek di sini mongkrok di leher mongkrok pasti karena nopo dia buka ini diafragmanya lebar nanti. Tapi kalau sampingnya bunyi ngelawan dia mesti ngeluarin powernya. Itu yang dinamakan konslet. Nek sudah diarani konslet sekarang itu manuk latah. Oh gitu ya. Karena ukur bunyi toh kan berujung. Kalau cuek itu gimana sih? Lah ya istilahnya latah kan gitu. Berarti kan perbedaan yang sekarang itu fighter sama konslet itu kan di emosinya aja. Emosi. Kita ngelatih emosinya keluar. Kadang kan seperti kemarin Manopi banyak negara. Gimana cara ngilangin untuk berbuat fighter? Jangan dihilangin itu yang harus dijaga. Betul. Kayak Manopi itu. Kenapa? Karena proses kita buat burung lomba itu buat fighter dari burung nggak fighter kan gitu. Biar tetap harus dijaga. Nek sampai hilang fighternya jangan sampai. Karena nanti akan ke power, ke volume, ke dia cara bawain kalau isiannya keluar apa enggak. Makanya banyak kan yang terlalu fighternya hilang, dia suaranya juga hilang. Karena jadi makanya nggak awet gitu. Karena jadi manuk latah kan gitu. Tadi ini. Nah itu jadi jawaban pertanyaan kenapa Kusumo itu sekarang ini belum ada yang mengalahkan dalam arti jangkanya Kusumo itu awetnya gitu loh. Dari awal sampai akhirnya dia itu tetap awet walaupun akhir-akhir itu banyak dia menipis suaranya itu ya. Itu mungkin karena memang kurang kondisi tapi akhirnya kan balik lagi kan gitu. Tapi tetap belum ada yang mengalahkan rekornya Kusumo untuk kestabilan dan
keawetannya gitu ya. Alhamdulillah. Ya itu. Nah, dulu saya sampaikan. Iya. Kayak Kusumo pas di menurun itu sebenarnya kan sebenarnya nanya Kusumo pernah tahu mabuk. Nek Kusumo volumenya nurun lah itu mabuk. Mesti ekornya kan lihat aja di video. Betul. Mesti ekornya kurang panjang kan. Betul. Kenapa juga saya sering bilang, nek ekornya jatuh memang jangan ditaruh. Kalau belum benar-benar mapan, nanti efeknya ke power. Kalau dia terlalu maksa keluar power, nanti efeknya dia diafragmanya dia kasihan. Pita suaranya juga rusak. Karena bunyi terus kan gitu. Burung sakit. Dulu kalau masalah itu semua mesti gitu loh. Balik paling kan telung kelas atau pangkal nggak bakalan lebih. Kan gitu. Karena saya jaga. Wes iki kudu dijaluk main dolan rono, harus main ke sana, tapi kondisi ini semua kayak gini ya wes dipesenke paling main begitu popol telu aja. Ya, berarti untuk melombakan betina itu kan Jisikit pernah bilang kalau dilombakan minggu yo pernah bilang sama saya, nek kowe mbok lombake minggu ya Senin ya jangan mbok lombakan dilat gitu loh. Kalau udah juara nasional ya jangan dimasukkan ke itu. Itu karena apa sih? Mungkin bisa jelaskan. Satu. Naluriah, mereka punya naluriah. Mereka merasa aku sampo. Naluri burung kan hewannya kan banyak. Aku sampo kok ditandingi karo sing kan gitu. Itu kalau kita udah umpamanya kita lomba di tingkat regional, tok lomba ning Lapres lagi. Dia nyepelek nih. Besok lomba ke iki nyepeleknya muni terus. Tapi nanti kalau kita lombain lagi ke gede kaget. Musuhku abot-abot itu naluriah. Saya pernah ngalamin sendiri gitu loh. Makanya mulai dari Kusumo dulu saya nggak pernah. Nek Kusumo dulu tak lomba iki dari tiket 80 up. Itu dulu 50 itu udah nggak main itu. Nggak main. Walaupun itu perlu untuk mengasih Kusumo dulu. Wis ben piye carane nggak usah nek rono tiket 50.000 ya mangkat kan gitu. Itu naluriah burung sering kadang-kadang kan orang nggak mikir itu. Kalau dia tetap mau bunyi nanti juga dia nggak mau ngegas, fighternya tetap turun karena wis drop mentalnya juga satu terus ngopo nyepelek gitu kan gitu. Jadi itu mungkin kunci kestabilannya Kusumo juga di situ ya. Kestabilan BDI kan jadi menjaga martabat posisikan dia kan kita menghargai aku sampo kok di keluarga kan. Tapi itu bener loh, beberapa sesi dulu ada 10 sesi ke terakhir sesi tiket murah itu semua pasti nggak main. Memang bener itu. Nggak pernah. Berarti 100 sampai walaupun tiket ada 80, 50, 30, walaupun cuma 2 kali ikut tamannya itu. Gitu. Saya juga pernah buktikan loh Ji, tak kasih lomba besar dia udah juara, habis itu besok niatnya nyari kembalian. Biasa kan. Atau bahkan besok minggu agak stabil juga. Bener ini sedikit. Iki saya duwe kan kontraknya ngecek aku kan gitu bisa aja kan naluri mereka kan. Bener-bener sih. Kita nggak bisa ngatur naluri mereka. Hal-hal yang kayak gitu yang di luar teknis itu juga penting betulnya ya. Harus kita pahami itu. Nah, itu masuk inilah kelebihannya sedikit yang seperti saya sebutkan tadi, passion. Passion membangun chemistry dengan lobet itu memang sangat kuat ya. Kan gitu. Kita senang sih, jangan walaupun kita ngerawat nggak pernah aku batin, aku kayak muni kayak besok lomba juara, nggak pernah. Aku tak rawat ya wes tak cuci muni karpura karmu. Iya. Nah, aku gitu aja batin, nek kowe gelem apa muni ya gitu aja istilahnya. Bukan saya batin, aku ngerawati tuku manuk iki kayak tak rawati dari gak tak jak lomba kayak iso koncar apa piye bukan. Nggak pernah aku dari niat awal niku. Demi Allah mesti saya esmen tak tuku tak mapan nih piye beli burung apapun nangis merah murai apapun itu mesti tak rubah setelannya. Nggak pernah aku ngikutin sing asal. Jarang saya nanya sing anu iki nggih ngrawate piye cuma tak buat patokan aja. Pokoknya nek ya gituan yang jangkrekmu nggak ingin piro ya udah tak drop ribuan nol. Istilahnya kita mereka pasti hewan itu bisa ngerasakan kan gitu. Nek kita dari awal maksake mengarep muni. Iya sih kan gitu aja. Seneng sih aku seneng kowe dia lain kan gitu. Tipikal penghobi sejati ini ya begini ini. Jadi memang hobi itu memang nggak
kita nggak ngelihat menang kalah yang penting burung kerja ya Ji. Burung kerja sing ngakoni wong akeh luwe ampun daripada gur juara diakoni apa. Memang itu rasanya ra umum nek juara. Tapi kan manuk kita burung ini saya dari dulu. Manukku kerja dadi grenengi, wah kan manuk kaya apik kan. Wis senenge ra umum, delala kok ya digocar wae kuwi saya ra umum. Walaupun sampai sekarang itu saya merasakan masih gantangnya merah. Manukku udah diarani apik, seneng tanyain kemarin doang. Ora juara ya ora masalah kan gitu. Tapi orang bilang wah apik ya. Mas anu manuk ya alhamdulillah wis seneng. Iya. Jadi penghargaan itu sampai bukan cuma trofi pun kan gitu. Sampai sekarang pun. Nah, ini terakhir merasakan itu. Terakhir ini perasaannya Ji Sigit punya burung fenomenal Kusumo pada saat itu perasaannya itu kan nggak cuman orang itu mengagumi gitu sih, banyak orang juga di belakang juga gimana caranya ini buat mematikan Kusumo. Kasarannya zaman dulu Kusumo ada udah dikupengi jantan banyak gitu sih. Kasarnya Kusumo itu kalau digelebat ke mitosnya digelebat apa sarung apa kan sih zaman dulu kan gitu malah saya edan gitu. Perasaannya Ji Sigit ada memegang burung sefenomenal itu gimana sih? Sebenarnya kan perasaanku malah isin aku malu ya isin juara tuh isin angel bener tiap lomba tanyain anak-anak tak delik isin aku kan iya nggak pernah masuk ke pedok loh bukan gantangan ya dia bukan apa bukan sok bukan sombong realnya pakai mau karo isin aku juara deh kan gitu itu sebenarnya rasanya saya juga sampai sekarang pun kok manukku aku di burungku nanti betul digayang nenek padahal kan nopo aku bergerawat gini nggak pengen nopo kok orang sampai penghargaannya bukan main kayak ini real saya sampai saya sering tanya sama Mas Teddy juga sama anu kru kok nanti koyong ini kan gitu. Saya nggak pernah ada pengenan kayak gini. Dulu pernah saya juga ngomong kan timbul nggak usah awal nggak usah diekspos kan nggak bisa kalau nggak diekspos. Karena kayak saya bukan orang ya. Saya sampai merinding loh sih. Karena saya perasaannya bener-bener. Bener aku dulu itu. Sampai sekarang itu kan kok sampai kayak gini. Gitu loh. Padahal saya nggak ada keinginan, nggak ada target, nggak pengen nggak pengen diakuin, nggak apa. Itu awalnya bener. Saya nggak pengen apa-apa. Masih perasaan sampai saya gini aku nggak menyangka sampai sekarang ini sampai sebesar ini gitu ya. Saya mikir dulu, aku mau mati aku ya wes anu paling kan wis tak dolan ning lapangan paling wis ora kenal. Saya kaget pas dolan ning Piala Raja kok koyo ngene. Iyalah Ji, sekarang panutannya semua orang lobet itu patokannya ya Ji Sigit gitu. Saya kaget Mas Hiran kok iso koyo ngene orang gitu loh. Sampai sekarang sampai detik ini saya sering masih bertanya-tanya. Kok iso kan gitu. Padahal aku ya niatku bukan untuk ini. Niatku kun jogo ayo kanca-kanca bal di kanca akeh bagi-bagi rawatan apa sing tak isoi nek cocok ya alhamdulillah nek ora cocok ya aja ditinggo kan itu aja. Sampai saiki iki masih bingung kok iso sampai kayak ngene kan gitu. Penghargaannya kan kayak gini kan ra umum itu. Jadi kan Kusumo itu bukan cuman apa ya dia membawa bekas sendiri buat Ji Sigit gitu, tapi buat semua orang gitu. Sekarang ini udah mulai merawatnya itu udah ke arahnya seperti Kusumo, patokannya Kusumo gitu ya. Jadi mau kalian itu setuju apa enggak, Ji Sigit ini beliau ini adalah ujung apa ya namanya pionir dalam kita merawat lobet sampai sekarang ini muncul lobet-lobet bagus itu ya basicnya dari perawatannya Ji Sigit gitu. Jadi ya aku ya wis janji karo kanca-kanca aku gak akan lelah nek cocok nek tak sharing terus caraku gitu sampai kapanpun kan gitu. Jangan lupa itu lihat di channelnya Ji Sigit ya Ji. Apa sih channelnya Ji? Apa duan Sigit WMP channel itu Sigit WMP channel ya. Nanti banyak sekali Ji Sigit rawat-rawatan di situ lengkap insyaallah. Oke gitu dulu Ji. Terima kasih nanti kita bahas
season selanjutnya dengan Jizikit. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini ya. Oke, kayak gitu Ji. Patusu Ji. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,